Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video kali ini, saya mau ngasih pendapat tentang sudut pandang saya mengenai SoC yang satu ini, yaitu Snapdragon 695 5G. Karena di grup Facebook dan di kolom komentar video kemarin, banyak banget yang bilang SoC Snapdragon 695 5G adalah SoC ampas. Karena SoC ini diletakkan di HP kelas mid-range. Harganya pun juga kalau pakai SoC ini, di range harga sekitaran kepala 3 alias 3 jutaan. Apakah benar SoC ini adalah SoC ampas? Karena banyak banget yang bilang SoC ini tidak memberikan performa layaknya SoC kelas mid-range sesungguhnya. Apakah statement itu benar? Di video kali ini kita akan ngebahas SoC yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas sejarahnya terlebih dahulu. Jadi Snapdragon 695 5G di-launching pada bulan Oktober 2021. SoC ini menggunakan arsitektur 6 nanometer, yang dimana ini adalah arsitektur yang sama seperti SoC 5G pada umumnya guys ya. Untuk CPU-nya dia pakai octa-core Kryo 666 dengan basisnya yaitu Cortex A78. GPU-nya sendiri dia pakai Adreno 619. Lalu ISP-nya alias Image Signal Processing dia pakai Spectra 346T yang katanya bisa menghasilkan foto ataupun video yang jauh lebih baik. Nanti kita akan bahas juga masalah ini guys ya. Dan juga yang pastinya SoC ini sudah mendukung jaringan 5G connectivity. Kita balik ke poin yang utama. Apakah SoC ini ampas? Jawabannya menurut saya enggak. Di sini saya memiliki pendapat mengapa SoC ini enggak seburuk yang dibayangkan oleh kaum penghujat teknologi. Dari mulai arsitekturnya, hal ini penting banget karena semakin kecil nanometer pada prosesor ataupun chipset, maka akan efisien dayanya yang digunakan. Performanya pun juga akan jauh lebih stabil pastinya, karena bisa membalanskan antara daya dan juga performa yang dikeluarkan. Apalagi yang dipakai adalah arsitektur 6 nanometer, yang dimana ini adalah arsitektur yang dipakai kebanyakan oleh SoC 5G mid-range lainnya, yang terbaru ya pastinya guys ya. Dan pastinya banyak banget teknologi baru yang ada di pabrikasi 6 nanometer ini. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan SoC Dimensity 700, dia masih pakai 7 nanometer. Kalau kita bandingkan juga dengan Snapdragon 870 5G, dia juga masih menggunakan 7 nanometer. Dimensity 800 pun juga masih pakai 7 nanometer. Jadi dari segi arsitektur, Snapdragon 695 lebih unggul daripada SoC flagship lainnya. Dari segi suhunya pun juga saya bisa akuin jempol buat Snapdragon 695 5G ini. Pas waktu saya coba, suhunya itu tergolong adem aja tuh buat main game Genshin Impact selama 30 menitan dengan settingan lowest 60 fps di Realme 9 Pro 5G ini. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa body dari Realme 9 Pro 5G tergolong tipis. Hal ini bisa terjadi karena balik lagi ke masalah efisiensi daya yang dikeluarkan. Itulah pentingnya nanometer pada prosesor. Semakin kecil nanometernya, maka akan semakin baik. Jadi memang arsitektur 6 nanometer itu adalah arsitektur yang bagus. Dia nggak hanya memberikan performa yang kencang, tapi bisa mempertahankan efisiensi daya dari SoC tersebut. Apalagi buat diajak multitasking sekalipun, buat diajak pekerjaan keras sekalipun juga lancar aja Snapdragon 695 5G ini. Sejauh saya pakai Realme 9 Pro ya, jujur saya nggak ngalamin hal yang nge-lag menggunakan Snapdragon 695 5G ini. Buat menjalankan beberapa aplikasi banyak pun di sini bisa ngelibas dengan cukup baik. Ya mungkin memang itu balik lagi ke masalah multitasking yang jauh lebih optimal. Dari segi AR-nya, Snapdragon 695 5G ini juga udah mantap banget karena dia pakai basis Cortex A78, yang dimana ini adalah Cortex setara SoC flagship. Contohnya yang pakai Cortex A78 adalah SoC Snapdragon 778G, Snapdragon 888, Exynos 2100, Dimensity 900, Dimensity 1100, dan masih banyak lainnya yang kalian bisa lihat aja. Sementara itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan Snapdragon 860 yang kemarin kita aduin, tidak menggunakan Cortex A78. Bang, tapi kan walaupun nggak pakai Cortex A78, Snapdragon 860 tetap juara.
Ya bos, dari segi performa memang Snapdragon 860 bisa dibilang di atas dari Snapdragon 695 5G ini. Tapi performanya itu hanya sementara, artinya tidak stabil dan tidak konsisten. Saya sempat tes si Snapdragon 860 dan hasilnya hanya kenceng di 15 menit pertama aja dan terusnya akan drop performa. Ini menandakan artinya tidak konsisten. Sebelumnya saya sempat melihat reviewer lain yang menyebutkan bahwa Snapdragon 860 memang hanya kenceng di awal. Pas udah kelamaan malah jadi letoy dia. Berbeda dengan Snapdragon 695 5G ini yang bisa dibilang konsisten karena jauh lebih stabil. Dan yang terakhir, alasan saya mengapa SoC ini bukan SoC ampas adalah masalah modem. Yap, Snapdragon 695 5G ini pastinya sudah menggunakan modem 5G yang diklaim oleh Snapdragon akan jauh lebih kencang karena menggunakan modem RF Snapdragon X51 5G. Berbeda dengan Snapdragon 860 yang masih mengandalkan teknologi 4G. Apalagi 4G lama-kelamaan pasti akan seperti 3G yang kecepatannya itu paling tinggi ya sekitaran 30 Mbps-an aja lah. Apalagi kabar baiknya, kalau misalkan HP kalian sudah 5G, dukung jaringan 5G ya, bisa dipakai jangka panjang, bahkan bisa sampai 5 tahun ke depan. Ditambah lagi teknologi 5G nggak lama lagi bakalan masuk ke Indonesia, jadi nggak bakalan mubazir banget tuh teknologi 5G kalian. Kesimpulannya, SoC Snapdragon 695 5G ini adalah SoC yang terbaik buat HP sekelas mid-range. Ya, karena memang SoC ini walaupun angkanya 600 series, tapi performa yang diberikan bisa di atas dari Snapdragon 700 series kalau menurut saya. Bahkan performanya bisa setara dengan Snapdragon 860. Ya menurut saya ini oke banget sih. Nah, permasalahannya rata-rata kita masih melihat terhadap angka bahwa angka Snapdragon 600 series itu adalah HP kelas entry level rata-rata ya, SoC entry level. Padahal nyatanya Snapdragon 695 5G ini bisa di atas SoC kelas mid-range yang menurut saya good job banget lah Snapdragon 695 5G ini. Jadi buat kalian yang ngehujat Snapdragon 695 5G, jangan ngomong doang, cobain deh Snapdragon 695 5G ini karena bener-bener beda banget rasanya guys ya. Bahkan bisa bersaing dengan SoC flagship. So jangan dihujat lagi ya guys ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Yang ngujat ada-ada aja. Udah tau Snapdragon bagus begini. Walaupun angkanya cuman 600 series tapi performanya di atas SoC flagship nih bos.